Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata topik 1 menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bersama saya Isur Suryati dari SMPN 1 Sumedang. Tujuan pembelajaran yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Daftar isi dari topik 1 ini adalah yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik sebagai modul 1. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Dari modul 1 ini dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Dalam proses mendidik, penting bagi kita untuk selalu belajar dan memahami diri sendiri. Guru juga membantu murid mengenali diri mereka sendiri agar bisa mandiri dan merdeka dalam proses belajar. Guru harus adaptif terhadap perubahan di sekitar kita. Lebih dari itu, guru harus menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah yang mampu mengandalkan kekuatan sendiri, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, murid harus mengenali diri mereka sendiri untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan. Dengan demikian, pendidikan harus membimbing anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Terlebih lagi, kita perlu menyadari bahwa murid-murid saat ini mahir dalam menggunakan teknologi, terutama internet, dalam kehidupan sehari-hari. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Yang pertama, menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjaga manusia secara utuh. Dari modul 2 ini dapat disimpulkan bahwa pengajaran merupakan elemen kunci dalam pendidikan. Mengajar adalah bagian integral dari proses mendidik. Pendidikan adalah wahana untuk menanamkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan. Namun, fokus pada aspek kognitif sering mengabaikan perkembangan emosi murid. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir dan pengembangan kecerdasan batin. Sebagai guru, kita harus adaptif terhadap perubahan sekitar. Konsep sistem Among memungkinkan peserta didik untuk bertindak dengan lebih bebas dalam proses pembelajaran. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Kodrat murid ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang kedua, asas trikon, ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Dari modul ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus beradaptasi secara dinamis, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang cepat. Setiap murid memiliki keunikan sendiri dan guru perlu terus memantau perkembangan zaman dan karakteristik individu. Guru diharapkan dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, inklusif, dan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap murid. Hal ini menjadi tuntutan utama dalam sistem pendidikan kita.
Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Dari modul 4 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa budi pekerti adalah hasil dari harmoni antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan moralitas. Ini adalah sintesis antara cipta, pemikiran, rasa, perasaan, dan karsa kehendak. Budi pekerti tak hanya terbentuk di sekolah, melainkan juga di keluarga dan masyarakat. Bagian budi pekerti dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu biologis dan intrinsik. Pendidik harus memahami kodrat individu murid yang mampu berpikir, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Guru memiliki peran penting dalam melatih keberanian, mempertajam akal, meresapi perasaan, membentuk perilaku, dan merangsang kehendak. Semua ini penting dalam konteks pendidikan Indonesia. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ada Selamat dan Bahagia, Sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulannya dari modul 5 adalah setiap murid memiliki kodrat dan potensi yang unik. Oleh karena itu, guru sebaiknya tidak memaksakan pandangan atau potensi tertentu pada mereka. Pendidikan bertujuan memberikan bimbingan untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru perlu memberikan upaya maksimal untuk mengembangkan pengetahuan dan budi pekerti murid, serta membimbing mereka menjadi individu yang mandiri. Tugas guru adalah memandu murid sesuai perkembangan zaman, berkontribusi pada perbaikan bangsa, dan mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan prinsip Pancasila. Umpan balik. 1. Sebelumnya saya pikir ternyata 2. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah Saya mohon Ibu Bapak bersedia mengisi umpan balik di kolom komentar. Kata-kata yang Ibu Bapak tuliskan sangat berharga bagi saya. Salam selamat dan bahagia.